Kalau saya sebagai seksolog sih gini, karena kita nggak boleh mendahului hasil penyelidikan kepolisian. Kalau pertanyaan yang ditujukan ke saya sebagai seksolog mengenai eh, debat semalam, ya, jadi memang ada itu namanya autoerotic asphyxiation. Jadi ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan sendiri secara tersembunyi dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi atau intensitas orgasme yang lebih hebat dengan cara menghambat aliran oksigen ke otak. Nah, kenapa? Karena dengan adanya penurunan aliran oksigen ke otak ringan pada saat menjelang orgasme, hal ini bisa meningkatkan atau memberikan sensasi high pada orang tersebut yang nantinya akan meningkatkan intensitas orgasme. Nah, sebetulnya aktivitas autoerotic asphyxiation ini merupakan aktivitas seksual yang tidak direkomendasikan untuk mendapatkan sensasi orgasme yang hebat atau luar biasa. Kenapa? Karena kalau aktivitas ini dilakukan tidak terkendali, ya, maka bisa menyebabkan pertama adalah tentunya kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan kerusakan otak permanen bahkan kematian. Sampai saat ini saya merasa bahwa ini adalah cara kematian yang tidak wajar. Bisa dilakukan oleh diri sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau kita melihat bukti, sepertinya tidak dilakukan sendiri. Jadi tujuan pelaku yang melakukan autoerotic asphyxiation adalah untuk mendapatkan sensasi orgasme yang lebih hebat. Memang ini adalah aktivitas yang sebetulnya memang tidak biasa sih. Dan banyak faktor yang menyebabkan kenapa seseorang melakukan hal ini. Ya, diantaranya ada faktor psikologis, faktor neurologis, atau faktor pengalaman juga. Kalau saya sih melihatnya kasus ini menjadi menarik. Pertama, korbannya kan seorang diplomat, kan? Kemudian ditemukan meninggal di tempat kosnya. Saat ini itu belum dipastikan apakah ini atau Halo Nani. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Pelan-pelan aja, pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Persiapannya cuma bacaan putusan selah. Kasih jalan. Ini kasih jalan ya. Macam umur sih. Dokter kemarin laporin si Trisha Huteru terkait apa, Dok? Dugaan pencemaran nama baik. Kapan bikin LP-nya, Dok? Sudah dari kemarin. Dokter harap ini benar-benar berjalan tegak lurus. Jadi nggak ada yang namanya bintang-bintang ya di kejora ya yang bakalan nge-backup dia. No ya. Ini harus benar-benar berjalan tegak lurus. Alhamdulillah dengan kejadian seperti itu akhirnya FS bisa dilaporkan. Seandainya FS tidak termakan atau terprank oleh omongannya Kim, laporan itu tidak akan pernah ada sampai detik ini. Nggak pernah mengenal, dia pernah berusaha untuk menemui Doktif melalui Dr. Eccles, tapi Doktif nggak pernah mau. Nah mungkin bisa ditanyakan buat apa, karena pada saat itu beliau mengelak, kata siapa, dah biasa, Doktif mah tau lah kalau geng tikus mah memang amnesia ya. Tapi pada saat itu Doktif bilang, bukan kamu yang untuk menjawab itu, biar Dr. Eccles bicara. Karena Dr. Eccles itu orangnya lurus.
Dr. Eckers itu benar orangnya. Dan sampai detik ini Dr. Eckers tidak menyampaikan klarifikasi apapun. Kenapa? Karena emang benar guys, FS itu ingin menemui Doktif. Dan di sini Doktif ingatkan juga kepada FS, ya Anda sudah Doktif laporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Kenapa? Karena Doktif ingin dibongkar. Doktif itu kalau sudah dikatakan, oh Doktif itu begini dengan jelas sebutan namanya. Doktif ingin itu diusut. Kalau Doktif takut, Doktif nggak akan mungkin melaporkan. Berpikirlah secara logika ke situ masyarakat. Ya, contohnya Doktif kasih case. Misal nih, seorang FS ya memiliki suami yang namanya Cencen Kurniawan. Dugaannya Doktif, Cencen Kurniawan ini disebut di acara podcastnya Deddy Corbuzier. Disebutkan di Tempo gitu ya. Nah, kenapa kok kamu enggak melaporkan ya, atau Cencen Kurniawan melaporkan majalah Tempo atau Deddy Corbuzier ya, Deddy Corbuzier ke pihak berwajib. Agar apa? Agar ditelusuri betul nggak dugaan itu. Itu kan sudah pencemaran nama baik terhadap Cencen Kurniawan. Kalau tidak betul. Tetapi kalau betul ya wajar kalau kalian takut untuk melaporkan. Kenapa? Karena akan semakin diulik. Doktif melaporkan agar apa? Agar semakin diulik dirinya Doktif. Bener nggak omongan kamu FS yang kamu dapatkan melalui Sikim? Kenapa? Karena itu semua adalah kebohongan. Cobalah kalian bayangkan bagaimana katanya orang yang berpendidikan tinggi menjadi dokter itu sulit ya, bisa memberikan contoh kepada kita semua. Kok bisa bersikap berbuat seperti itu? Dari awalnya mereview skincare, sekarang ke urusan pribadi, segala apa aja yang menjadi urusan personal itu dibahas ya. Ini nih yang kita harus tidak menormalisasi perbuatan-perbuatan doxing, apalagi dilakukan oleh orang yang katanya berpendidikan gitu. Itu poinnya ya. Jadi kalau sekarang kalian terlena dengan review-review Samira itu, bahwa untuk kepentingan masyarakat sudah terbuka, bahwa dia dibayar. Ya iya memang atas dasar endorse. Iya, nggak ada yang melarang kalian mengendorsi Samira atau Samira menerima endorse. Tapi caranya jangan hancur nama kau nanti. Itu kan mengancam guys.